jadi Oslo rekor parkir paling mahal sih. Waktu itu kirain di Zurich bayar 4 euro per jam udah mahal. Tapi ternyata di Copenhagen sekitar 6 euro per jam. Tapi Copenhagen masih kalah sama Oslo, 10 euro per jam. Ternyata nggak banyak yang dilihat di jembatannya, cuma jembatan doang, nggak ada monumen-monumen apapun. Kita bakal lanjut ke Oslo. Nah, ini sungai atau mungkin laut yang misahin antara Sweden sama Norway. Ini tanda kalau kita masuk Norway. Namanya Norge. Nama negara Norge di bahasa Norwegian. Tanda rambu-rambunya berubah lagi, lebih mirip ke Denmark sama Jerman, warna merah sama putih. Setelah nyetir di Sweden sekitar 300 km mungkin. Kurang impresi gue kurang bagus sih, nggak banyak yang dilihat. Cuman bensinnya murah aja yang paling oke. Tapi selain itu nggak terlalu banyak yang dilihat. View-nya biasa-biasa aja. Jadi sekarang gue looking forward banget buat explore Norway, karena harusnya alamnya lebih bagus, jauh lebih bagus. Dan juga di Norway itu kan katanya EV capital of the world. Jadi Norway negara yang penjualan EV-nya paling banyak di dunia. Jadi gue penasaran mobil-mobilnya sebanyak apa EV di sini dan sebanyak apa charging stationnya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan kita bakal explore Norway. Oke, E6 ke Oslo. Dan kita mesti exit. Tapi di sini exitnya harus mepet banget di akhir karena itu dari jalur bis, nggak boleh dipakai. Ini katanya udah masuk Oslo tapi masih hutan-hutan kotanya. Oh, jadi Oslo kotanya kayak gini, dikelilingin gunung-gunung batu. Kalau di Oslo kan kita mesti bayar tol. Tapi ternyata lewat jalan kayak gini, jalan biasa pun harus bayar tol. Lagi ada acara pertandingan bola di sini, makanya rame. Ya, di sini parkir 15 euroan, mahal juga. Iya, kita mesti berhenti lama di sini. Orang nyebrang banyak banget. Nggak tahu kenapa dilewatin jalan kayak tadi, mungkin karena jalan tolnya macet. Tapi at least kita bisa lihat Norway, kita bisa lihat Oslo dari atas. Dan ternyata bagus juga view-nya dari sini. Ini yang rumah tipikal Norway. Beda sama di Jerman yang pakai bata-bata. Di sini luarnya lebih kayu-kayu kayaknya. Atau metal mungkin. Masuk tunnel di Oslo dan bisa dibilang kayaknya ini tunnel salah satu tunnel yang paling terang yang pernah gue masukin. Di situ doang sih, tapi di sini udah lumayan gelap lagi. Kita mesti ke E6. Tapi nggak ada E6 di sini. Kita arahin ke sentrum aja kali ya. Susah juga di sini. Google Maps-nya soalnya nggak gerak. Tapi kita nggak tahu harus kemana. Sentrum lurus. Ya, kita benar jalannya. Jadi kalau nyepir di tunnel gitu harus banyak mikir, harus tahu tujuannya kemana. Karena kadang harus ngira-ngira juga, nggak bisa ngandelin Google Maps terus. Kayaknya kita lurus terus. Lagi-lagi ketemu orang Jerman di depan. Susah juga nyetir di sini, tengah-tengah dipisah buat jalur taksi, jalur bis. Jadi harus ambil kanan atau kiri.
Bagus sih Oslo. Ini jalur mobil cuma boleh satu. Ini jalur buat bis. Di sana jalur sepeda. Di tengah-tengah tram. Dan gedung-gedungnya arsitekturnya modern banget. Halte bisnya juga modern banget. Ada estetiknya. So far belum lihat parkiran pinggir jalan sih. Kurang tahu gimana caranya kalau mau parkir pinggir jalan. Lurus, harus langsung balik ke jalur yang bukan bis. Terus sekarang mesti belok kiri. Oh, ini kayaknya Central. Katanya yang paling bagus Opera House-nya Oslo. Di situ. Nanti kita coba jalan ke situ. Sekarang cari parkir dulu. Wah. Besar banget sih itu Opera House gedungnya. Boleh parkir tapi cuman buat iya, cuman boleh buat orang disabilitas. Ini cuman buat loading doang. Jadi sebenarnya nggak ada parkir sih kayaknya. Tapi di situ ada tanda kita bisa ke rumah parkir, ke parkiran, gedung parkir. Jadi kita bakal parkir di situ aja. Daripada kena tilang di pinggir jalan. Cari aman parkir di gedung parkir. Oh, tuh depan ada kok parkiran. Ini Opera House-nya Oslo. Bagus gedungnya. Sekarang kita mesti masuk ke parkiran. Masuk aja bentar ya. Jadi kita parkir dekat stasiun Oslo. Dan di seberang stasiun Oslo ada daerah pelabuhan dan juga ada Opera House di sana. Bisa dibilang biasa aja sih, tapi parkirnya mahal banget. 10 euro per jam, 160.000 per jam. Jadi nggak bakal lama-lama di sini dan kita bakal pergi lagi buat langsung ke Airbnb. Jadi kita parkir bentar doang, 20 menit. Dan parkirnya seperti yang udah dibilang tadi, mahal banget, 10 euro per jam. Dapat makan besar tuh di Jakarta gitu. Bisa makan restoran berdua. Jadi sekarang kita lanjut aja keluar. Berapa tuh? 670. 70 kron. 6 euro. 6 euro ya. 60. Wah, service fee-nya mahal banget. Ya, jadi Oslo rekor parkir paling mahal sih. Waktu itu kirain di Zurich bayar 4 euro per jam udah mahal. Tapi ternyata di Copenhagen sekitar 6 euro per jam. Tapi Copenhagen masih kalah sama Oslo, 10 euro per jam. Tapi mending sih, mungkin kayaknya kalau naik public transport sekali naik berapa? 5 euro, 3 euro mungkin ada. Oke, lanjut ke taman. Katanya tamannya besar banget dan bagus banget. Direkomendasiin sama temen gue yang tinggal di Norway. Pernah beberapa kali ke Oslo. Katanya di Oslo nggak banyak yang bisa dilihat, paling cuman Opera House ini doang yang ternyata biasa aja, dan taman itu. Jadi kita lihat apakah taman itu worth it buat dilihat. Kalau enggak, kita langsung jalan lagi, lanjut ke Airbnb. Sekitar setengah jam dari Central Oslo. Wah, langsung masuk tol, dan tolnya di bawah tanah. Kayak di Korea nih ya, kayak di Seoul. Bagus sih tapi untuk Eropa ya. Untuk Eropa hampir jarang sih kayak gini. Mungkin karena kita tinggal di negara-negara yang datar, jadi jarang lihat kayak gini. Tapi kayaknya di Swiss mungkin banyak. Kurang tahu. Nah, masalahnya keluarnya kemana ini? Kita harus kayaknya langsung E18. Susahnya gini, susahnya nyetir di terowongan, GPS-nya nggak keluar.
Google Maps-nya nggak update. Tapi kita harus tahu ntar pas sudah terowongannya habis kita pilih jalur mana, keluar di mana. Oh, kita ada 45 meter di bawah tanah. Wah, banyak banget Tesla di sini. Yang baru-baru semua. Kayaknya kita lurus terus deh. Kayaknya kita lurus terus. Kita mesti ke E18 tapi bukan ke Stockholm. Nah, ini keluar harusnya udah bisa tahu kita ambil jalur mana. E18 Kristiansand, jadi kita lurus terus. Sekarang udah mulai keluar dari Oslo. Di kiri kayaknya ada semacam pelabuhan. Banyak banget kapal-kapalnya. Emang terkenal orang daerah sini, orang Denmark, orang Norway, orang Sweden, mereka suka sailing. Pada punya kapal buat hobi. Oke, kita keluar. Di sini selalu jalur paling kanan buat bisa sama taksi. Dan kalau misalnya kita mau belok kanan, baru bisa ke kanannya pas sudah mepet lampu merah. Dulu pas di Jerman lagi latihan nyetir sama instruktur nyupir, gue mau ambil jalur kanan dari awal, dimarahin. Karena katanya kalau mau ambil jalur kanan buat belok kanan harus di akhir-akhir banget. Sekarang gue harus ke kiri, ambil jalur kiri. Tapi belokannya agak tajam, jadi harus siap-siap dulu. Belok kiri, tapi kita mesti nungguin yang lurus dulu. Jadi pelan-pelan masuk nanti. Sekarang bis taksinya di sebelah kiri, jadi kita harus di kanan. If it's 10 euro, let's skip. Let's skip. Oke. Even if it's 5 euro, let's keep going. Oh, ini ada EV chargernya juga. Mungkin This is charger. di Norway banyak banget Forget. buat ngecharge mobil listriknya. Ini kayaknya bagian sini ada berapa? 10 slot buat mobil listrik. Oh, itu ada orang keluar. Kita coba parkir di situ. Oke. Jadi ini tamannya. Kalau buat standar Eropa sih biasa aja ya. Tapi yang paling bikin kesel, kalau misalnya parkir sini bayarnya 7 euro per jam. Tapi untungnya hari Minggu jadi parkirnya gratis. Kalau suruh bayar 7 euro sih ke taman kayak gini males banget. Di negara lain juga banyak yang kayak gini bagus tapi gratis. Oke, tamannya biasa aja. Sekarang kita ke Airbnb. Kesimpulannya nggak worth it buat bayar 7 euro parkir di sini kalau hari biasa. Sekarang kita lanjut ke Airbnb, agak di luar sedikit dari Oslo. Jadi kesimpulannya Oslo biasa aja sih, nggak ada yang spesial banget dari yang kita kunjungin hari ini. Dua tempat yang dikunjungin, yang tadi Opera House sama taman ini adalah rekomendasi teman gue. Dan orang-orang bilang juga Oslo nggak ada apa-apa. Jadi nggak usah lama-lama di sini, kita langsung keluar. Dan besok kita nyupir ke daerah fjordnya Norway. Jadi harusnya kita bisa lihat lebih banyak pemandangan yang oke. So far bayar parkiran mahal. Tapi bensin nggak terlalu mahal sih. Di sini sekitar 1,5 euro ternyata. 1,5 euro per liter. Lebih mahal dari Sweden tapi lebih murah dari Denmark, lebih murah dari Jerman.
Kalau groceries belum tahu. Besok kita bakal belanja di supermarket dan kita bakal tahu harga-harga di Norway gimana. Jadi kayak gini kalau tinggal di Europe, adulting, kerjaannya datang-datang ke negara lain, banding-bandingin harga belanjaan, harga tempat tinggal. Dan tadi setelah banding-bandingin income tax, ternyata di Norway income taxnya lebih rendah daripada di Jerman. Kalau yang income-nya besar, kalau dihitung-hitung yang income-nya di atas 80.000 per tahun, 80.000 euro per tahun. Kalau di Jerman bayar taxnya 35%, effective tax rate 35%. Di Sweden sekitar 42, di Denmark 45. Tapi ternyata di Norway cuman 16%. Dan sampai di jalan tolnya juga tuh ada jalur khusus buat taksi sama bis. Itu di tandanya tadi di kanan ada pom bensin, dan di pom bensin ada tempat charging station juga tulisannya. Wah, 300 kilowatt, gede banget. Salah satu charging station yang powernya paling tinggi, 300 kilowatt. Sekarang kita udah keluar dari Oslo dan kita bakal ke kota namanya Drammen. Di Drammen kita bakal istirahat semalam sebelum besok kita lanjut lagi. Kita bakal besok ke daerah baratnya Norway, dimana kita bakal hiking di daerah situ, di Trolltunga. Jadi buat hari ini kayaknya nggak ada yang dilihat lagi. Kita lanjut lagi besok jalan-jalannya. Kita lanjut lagi besok road tripnya.